tidak tahu ya cara tasbih mereka, kita tidak tahu doa mereka, bahkan doa ya, bahkan juga doa. Jadi ketika kita melakukan sebuah izin terhadap tempat itu untuk melakukan sesuatu, ini sebuah tindakan holistik yang memang Al-Quran mengajarkan. Dan di Jawa diajarkan dengan cara meminta izin untuk buang air kecil, kencing atau apa. Ini bukan suatu bid'ah, ini bukan suatu tahayul, ini bukan suatu khurafat, tetapi ini adalah memang Al-Quran mengajarkan begitu. Nah, sehingga pandangan-pandangan holistik yang diajarkan oleh nenek-nenek kita ya, kakek-kakek kita ya, nenek moyang kita, itu wajar saja karena memang semua alam raya bersujud, semua alam raya bertasbih, semua alam raya berdoa, dan kita jangan sampai mengganggu mereka ketika sedang tasbih, sedang berdoa dan sebagainya dengan jalan minta izin dulu ya. Walaupun kita agak maksa, tapi mereka juga biasanya juga yang namanya kita memposisikan diri sebagai cucu. Jadi para kiai, jadi kiai kula nyuwun ini, nah, kan biasanya begitu. Nah, para kiai, para nyai juga memahami kebutuhan kita untuk segera membuang sesuatu yang harus dibuang. Nah, itulah pandangan-pandangan holistik yang justru sekarang banyak dipakai di dunia internasional. Sebuah konsep holistik dalam membangun masyarakat. Biasanya kita sebut sebagai nilai-nilai holistik dalam pembangunan, kita sebut sebagai sustainable development. Nah, itu yang perlu kita pahami, dan oleh karena itu Indonesia saatnya juga harus berpikir semacam itu. Tidak berpikir linear. Berpikir linear itu biasanya hitam putih saja. Ya, tidak melibatkan berbagai faktor yang mestinya memang harus dilibatkan, karena memang semua kita itu berinteraksi dengan alam raya. Nah, satu hal contoh yang paling mutakhir adalah misalnya ageman atau aji-aji yang sangat disakralkan. Itu kalau kita pikir secara holistik, itu bukan masalah tahayul atau tidak tahayul, tetapi bagaimana kita bisa memahami bahasa-bahasa alam raya ini dalam berbagai sektor. Dalam ageman, dalam aji-aji, dalam pusaka, namanya pusaka tentu saja punya keunggulan-keunggulan tersendiri. Keunggulan-keunggulan itu terkait dengan struktur unsur-unsur pembentuknya. Karena unsur-unsur pembentuknya itu memiliki karakter sendiri. Misalnya unsur-unsur yang oksidatif ya, yang sangat-sangat melakukan oksidatif, itu adalah yang mempengaruhi reaksi-reaksi oksidasi. Ion-ion negatif itu biasanya memang akan merusak sel yang kita kenal sebagai oksidan ya. Sebagai oksidan itu akan merusak sel, yang kemudian yang kita kenal juga sekarang ada radikal bebas. Radikal bebas itu akan mempercepat kematian sel ya kan, sehingga jaringan juga mati cepat. Kalau jaringan mati cepat berarti sistem organ juga mati cepat. Dan kalau sistem organ mati cepat berarti organisme juga mati cepat. Artinya takdirnya seperti itu. Nah, kemudian dengan struktur logam yang tertentu, para ahli ya, mereka ahlinya membuat pusaka dan sebagainya, sudah tahu karakteristik dari logam-logam itu yang dicampur dan kemudian menjadi satu pusaka. Nah, pusaka itu karena punya chemistry, jika dia punya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemegangnya. Tidak sembarangan orang bisa memegang pusaka. Ya kan? Seperti yang contohnya yang baru saja ini, sebenarnya bukan baru saja, ketika tahun 2016 itu Anies Baswedan mampu memegang
pusaka yang dikenal sebagai cokro, ya. Tombak cokro dari Pangeran Diponegoro itu adalah tongkat atau tombak komando dari Pangeran Diponegoro untuk mengobarkan perlawanan melawan ketidakadilan dan kezaliman dari kolonialisme. Kita ingat kolonialisme di abad itu adalah digerakkan oleh 3G, yakni glory, gospel, and gold. Ya, jadi ada upaya untuk mencari kemenangan, mencari kemewahan, gold, dan juga adalah gospel. Gospel itu adalah mengkristenisasi. Itu yang terjadi sebetulnya, dan itulah dibangkitkan dengan cara-cara tersendiri oleh para mujahid, para syuhada. Kalau Indonesia dikenal dengan istilah hubul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Makanya penjajah harus diusir, karena penjajah mengakibatkan berbagai kekurangan, berbagai penderitaan. Saudara sekalian, kita fokuskan ke masalah holistik terkait dengan pusaka. Jadi pusaka itu memiliki karakteristik kimiawi yang luar biasa, yang tidak sembarangan orang bisa memegangnya. Tentu saja yang memiliki chemistry yang sesuai. Dan pusaka akan bekerja tentu saja kalau ada digunakan. Digunakannya pusaka itu melalui apa yang disebut dengan laku atau amalan. Nah, amalan-amalan tertentu tentu saja